Halo semuanya, kami dari kelompok Clickbait Tree. Sekarang kami akan menjelaskan tentang clickbait. Halo, nama saya Devin. Nama saya Leonard Ricci. Halo, nama saya Dava. Halo, nama saya Evan Florentin. Nama saya Stephen Ale. Berdasarkan data dari US Bureau of Labor Statistics, nampak pada tahun 1990 terdapat 400-500 ribu pemasangan iklan lowongan pekerjaan di media koran. Dan tahun 2016 merupakan titik balik bagi media sosial, di mana setelah tahun 2016 terdapat jumlah pemasangan iklan lewat media sosial melebihi jumlah pemasangan iklan di media koran. Karena hal inilah, penulis harus bisa menarik perhatian pembaca agar mau membaca berita yang ditulisnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brian Dean, terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan persentase jumlah pembaca mengklik tautan website. Yang pertama, mengandung unsur pertanyaan. Judul yang mengandung unsur pertanyaan berada di kisaran 40-50%, sedangkan judul tanpa unsur pertanyaan berada di kisaran 20-30%. Yang kedua, mengandung unsur emosional. Jumlah persentase judul yang menggunakan unsur emosional berada di kisaran 30-40%, sedangkan judul yang netral berada di kisaran 20-30%. Kedua hal inilah yang biasanya digunakan penulis dalam membuat judulnya. Namun, hal ini seringkali disalahgunakan oleh penulis dan dapat menimbulkan fenomena clickbait, di mana judul dan isi tidak sesuai. Oleh karena itu, video grafis ini dibuat untuk mengetahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan dari clickbait terhadap pengguna media sosial, dan apakah terdapat dampak positif atau negatif yang ditimbulkan dari clickbait terhadap pengguna media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian abduksi. Dari kumpulan data yang sudah diterima, ditarik sebuah kesimpulan untuk kasus tertentu. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku maupun jurnal yang terkait masalah penelitian. Hasil pengumpulan data sekunder dianalisis melalui pendekatan kerancuan berpikir, yaitu bias cerita, efek silau, bias konfirmasi, kebetulan, dan kecenderungan omong kosong. Dari hasil tadi, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya, untuk hasil penelitian kami menemukan beberapa contoh clickbait seperti gambaran di samping. Clickbait ini merupakan contoh clickbait wrong, di mana ini merupakan berita hoax. Nah, di sini kami juga memakai bias kecenderungan omong kosong, bias konfirmasi, dan bias cerita. Lalu berikutnya kami menemukan beberapa contoh clickbait lagi, seperti yang wali kota ini. Di sini merupakan contoh clickbait exaggeration, di mana judul berita melebih-lebihkan isi dari suatu berita tersebut. Nah, di sini kami menggunakan bias efek silau dan bias konfirmasi. Selanjutnya, untuk berita tentang Cristiano Ronaldo ini merupakan salah satu clickbait bertipe wrong. Di sini di mana artikel tersebut merupakan berita hoax. Nah, di sini kita menggunakan efek silau, kecenderungan omong kosong, dan Adapun sumber-sumber yang kami pakai dalam pembahasan dampak clickbait terhadap media online kali ini adalah Jurnal Pekomas, Jurnal Komunikasi, dan Jurnal Politikum Indonesiana. Adapun dampak penggunaan clickbait berdasarkan hasil penelitian kami adalah yang pertama, dampak bagi penulis. Dampak positifnya dapat menguntungkan sang pembuat judul clickbait karena dari lalu lintas pengunjung website yang ramai sehingga mendapatkan kontrak-kontrak atau sponsor iklan dari berbagai instansi. Dampak negatif adalah 1. Dapat merugikan sang pembuat judul clickbait apabila terlalu banyak informasi palsu atau hoax yang disajikan. Hal dapat membuatkan reputasi menurun. Yang kedua, penggunaan clickbait dapat mengecewakan pembaca dan dapat membuat pembaca merasa tertipu dan tidak mau mengunjungi situs berita tersebut di kemudian hari. Yang kedua, dampak bagi pembaca. Dampak positifnya, 1. Meningkatkan minat pembaca atau pengunjung clickbait dengan memberikan kebiasaan budaya membaca terlebih dahulu kepada orang-orang yang tergolong malas membaca melalui judul clickbait yang menarik. 2. Sasaran informasi yang lebih tepat kepada pembaca atau pengunjung clickbait yang tertarik dengan judul clickbait tersebut. Yang ketiga, clickbait membuat pembaca lebih tertarik membaca isi dari konten tersebut dibandingkan hanya membaca clickbait saja. Dampak negatifnya, 1. Akan merugikan dan menghabiskan waktu sang pembaca
apabila informasi yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan judul informasi tersebut. Yang kedua, membuat pembaca enggan untuk membaca berita karena terlalu banyak media online yang menyajikan informasi salah atau hoax. Yang ketiga, membuat persebaran informasi hoax atau informasi palsu yang lebih cepat. Selain itu, clickbait juga memberikan dampak bagi media online. Dampak positifnya, 1. Clickbait membuat media online menjadi salah satu sarana untuk mencari sumber berita yang paling banyak digunakan di dunia. Dampak negatifnya, clickbait membuat orang-orang tidak percaya pada berita yang didapatkan dari media online. Hal ini disebabkan oleh berita yang tidak sesuai dengan judul clickbait ataupun informasi yang salah atau hoax. Clickbait memiliki dampak positif dan negatif terhadap media sosial, pembaca, dan penulis itu sendiri. Secara garis besar, clickbait dapat meningkatkan minat baca seseorang. Penulis pun dapat meraup penghasilan dari berita tersebut karena ramai pengunjung dan lain-lain. Namun dengan catatan, penulis menggunakan metode yang benar, dan media sosial juga meraup keuntungan dikarenakan ramai pengunjung. Dan sisi negatif yang diberikan dari clickbait terhadap penulis, pembaca, dan media sosial ialah berkurangnya kepercayaan dari pembaca karena terlalu banyak hoaks yang diberikan, sehingga itu berdampak pada menurunnya kualitas penulis dan pengunjung website atau media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.